Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal muhtaramin, keluarga besar Unisma Kota Bekasi, so'imin so'imat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'matillah. Kita bersama-sama masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk dipertemukan kembali dengan bulan yang dimuliakan, yaitu bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Tiada terasa akan 8 hari ibadah puasa kita jalani. Semoga ibadah puasa 8 hari yang akan kita jalani ini betul-betul akan mendapatkan limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadikan salah satu sarana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, mengampuni segala salah dan dosa kita. Hadirin rahimakumullah, untuk menjemput keberkahan di bulan yang juga disebut sebagai Syahrul Quran, marilah kita bertilawah sejenak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan, yang menjelaskan tentang ibadah puasa yang harus dijalani orang yang beriman, yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua di ayat 183 sampai 187. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Saimin Samad rahimakumullah, di ayat 185 Allah jelaskan salah satu kemuliaan di bulan Ramadan sebagai Syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Oleh karenanya bagaimana caranya supaya kita termasuk orang yang mahabbah atau cinta dengan kitab suci Al-Quran. Tidak lain tidak bukan yang perlu kita renungkan, yang perlu kita introspeksi. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan. Tidak lain tidak bukan adalah pemahaman, pengetahuan dan keyakinan kita terhadap kitab suci Al-Quran sebagai sebaik-baik bacaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat ke-39, di surat Az-Zumar di ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada kita semuanya bahwasanya Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Al-Quran itulah sebagai ahsanul hadith, sebaik-baik lisan untuk berucap adalah mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, lebih-lebih di bulan suci Ramadan yang sedang kita laksanakan. Sebagai penguat dari ayat ke-23 surat ke-29 tadi, Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran menukil salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-35, surat Fatir, yang beliau jadikan sebagai suatu landasan, rujukan, referensi fadhailu tilawatil Quran, keutamaan orang yang mau membaca Al-Quran. Allah telah berfirman di dalam surat Fatir ayat ke-29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salat وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور syakur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hambanya bahwa salah satu investasi, perniagaan, perdagangan yang tidak rugi di mata Allah Subhanahu wa taala adalah yatluna kitaballahi, selalu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya kitab Saffatut Tafasir memberikan penjelasan, keterangan yang lebih mendalam siapa yang dikategorikan yatluna kitaballahi sebagai salah satu investasi yang tidak akan pernah merugi, yaitu yang beliau terangkan dalam tafsirnya, alladzina yatadawamuna ala tilawatil Qur'an ana al-laili wa atrafan nahar. Membaca Al-Quran yang akan menjadikan salah satu kategori investasi yang tidak pernah merugi. Membacanya ana al-laili, baik di waktu malam hari, wa atrafan nahari, ataupun di waktu siang hari. Ketika kita menyelam lebih jauh ke dalam, kapan waktu yang paling baik membaca Al-Quran?
makanal qiraatu fis sholati. Di dalam kitab beliau, yang paling baik orang membaca Al-Quran manakala bisa dilakukan di dalam sholat. Siapa qudwah, siapa uswah hasanah di dalam hal contoh ini, tiada lain tiada bukan baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam qiyamus lailnya, dalam qiyamu Ramadannya, beliau membaca surah Al-Baqarah 286 ayat. Kalau kita lihatkan pada Al-Quran 15 baris, pojok 24 lembar dalam satu rakaat belum rukuk Rasulullah lakukan. Betapa jauhnya kita dari qudwah uswahnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya, kapan itu bisa kita coba, kapan itu kita bisa coba lakukan, tiada lain tiada bukan di bulan Ramadan lah, yang mana barang siapa man qama Ramadana, dalam hal ini lebih banyak orang menerangkan menjelaskan qiyam Ramadan adalah salat tarawih dengan Al-Quran yang lebih sering dikenal dengan istilah one night one juz. Sekarang lagi banyak dilakukan di masjid-masjid dengan para imam hafiznya. Tiada lain tiada bukan untuk menjemput rahmat, keberkahan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih di bulan Ramadan sedang kita laksanakan. Hadirin rahimakumullah, supaya pemahaman kita lebih jauh membawa kita lebih kepada keyakinan. Selain pemahaman, mengaji menjadi salah satu investasi yang tiada akan pernah rugi di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan lebih jauh di dalam sabdanya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian semuanya Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai penolong, penyelamat orang yang senang membacanya. Samin sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini rujukan yang kedua yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, yang perlu menjadi renungan dan introspeksi diri. Sudahkah kita mampu dan bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari? Mampukah kita berbagi di waktu malam hari? Mampukah kita tidak terlena di kesibukan siang hari untuk membagi waktu, syukur kesempatan, syukur sehat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kalam-kalamnya. Dijelaskan lebih jauh oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau agar kita termasuk orang yang gemar mahabbah kepada Al-Quran. Diterangkan dalam riwayat yang lain, yang ini menjadi salah satu tanda-tanda seseorang berbakti kepada orang tuanya, tidak lain tidak bukan dilihat dari waktu kesempatan membaca Al-Quran sejauh mana, selama berapa yang bisa dia baca. Rasulullah bersabda yang direkam oleh Imam Abi Dawud dalam kitab sunannya dari sahabat Ma'ad ibn Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'an wa 'amala bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamati daw'uhu ahsanu min daw'is samsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi amila bihada, rawahu Abu Dawud. Rasulullah menjelaskan di dalam sabdanya, barang siapa mau membaca Al-Quran, mau mengamalkannya, tidak hanya orang itu yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran besok di hari kiamat kemudian. Albasallahu walidayhi tajan, kedua orang tuanya di hari kiamat akan mendapatkan bagian kemuliaan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala
yang cahayanya jauh lebih bercahaya daripada cahaya matahari di kehidupan dunia. Shaimin shaibat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa iman kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah menjelaskan di dalam firman-Nya. Baginda Nabi Muhammad SAW lebih menjelaskan dalam sabdanya. Kita masih terlalu banyak alasan. Kita masih terlalu sibuk dengan kesibukan hiruk pikuk keduniaan. Terlenakan, terlupakan untuk berbagi waktu membaca ayat-ayat Al-Quran. Lebih-lebih di bulan yang dimuliakan, di bulan suci Ramadan, sebagai syahrul Quran. Oleh karenanya Nabi juga menjelaskan di dalam sabdanya, barang siapa man qara'a fi yawmin wa lailatin khamsina ayatan lam yuktab minal ghafilin. Ketika waktu kita, kesempatan kita, ayat yang kita baca baru 50 ayat, yang ini diterangkan dalam keterangannya ayat-ayat yang panjang, misalnya surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya yang panjang-panjang. 50 ayat biqadri nisfa juz'in baru dicatat lam yuktab minal ghafilin. Orang yang tidak terlena waktunya, sehatnya untuk membaca Al-Quran. Namun yang diberikan apresiasi lebih mendalam, wa man qara'a mi'ata ayatin, barang siapa mampu membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin, akan dicatat menjadi orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Semoga minimal lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini sedang kita lakukan. Lebih-lebih dalam kondisi yang menguji iman kita, kita mampu, syukur bisa berlebih. Hadis ini belum berhenti, masih diteruskan, wa man qara'a mi'atai ayatin, barang siapa mampu membaca 200 ayat, biqadri juz'ain 2 juz, dan itu sangat sebentar bagi kita yang sekarang ini waktunya sangat panjang, tidak kemana-mana. Ada istilah hidup zaman now. Apa itu now? Nong omah wai. 2 juz itu sangat sebentar. Ketika al-muhafadhah ala salawatil khamsi, salat yang 5 kali mampu bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sebelum tiba waktu solat kita sudah siap, kita sudah bertilawah. Sesudah waktu solat setelah selesai kita laksanakan, kita bertilawah kembali. 2 juz ini tidak terasa akan kita lewati. Dan yang diapresiasi lebih jauh oleh Rasulullah SAW, wa man qara'a khamsami'ati ayatin, barang siapa mampu dan bisa membaca 500 ayat, biqadri khamsata ajza, 5 juz setiap hari, kutiba lahu qintarun minal ajri. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan anugerah, investasi yang tidak akan pernah rugi. Keluarga besar Unisba yang kami hormati, shaimin shaimat, ikhwani akhwati fillah, marilah kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, belum tentu kita diberi kesempatan berulang. Walaupun mungkin kita masih muda, walaupun mungkin kita masih diberi sehat, namun tidak ada yang pernah tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Siapa yang tahu? Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang terjadi esok atau lusa. Masihkah kita sehat? Masihkah kita masih diberi kesempatan yang maha kuasa? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita pun tidak akan pernah tahu di bumi mana, dengan cara apa, sedang apa kita, bagaimana caranya maut akan menjemput kita. Agar kita termasuk yang dirindukan surga, lebih-lebih di Ramadan ini kita sedang jalani bersama. Mari, salah satu yang dirindukan surga adalah taliyul Quran, orang yang selalu mampu dan bisa membaca Quran. Kalau ini bisa kita jalankan, bisa kita istiqomahkan, otomatis hafidhul lisan, kita akan mampu menjaga lisan dalam ibadah puasa kita laksanakan. Betapa banyak, dan ini diingatkan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin
laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas, atau kama qala fi hadis. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Naudzubillah, subhanallah. Jangan sampai kita termasuk yang ada di dalamnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW memberikan penjelasan lebih mendalam dalam sabdanya, "Malam yada' qawla zur wal amala bihi." Barang siapa belum mampu menjaga lisannya, belum mampu menjaga anggota tubuh yang lainnya untuk tidak berbuat yang tidak baik, lebih-lebih berbuat dosa. Dengan cara apa? Tiada lain, tiada bukan, dengan Al-Quran. Itulah pintu yang Allah beri keberkahan. Oleh karenanya, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Bahkan diapresiasi lebih awal, yang pertama kali ditulis oleh Imam Nawawi dalam bab Fadhailut Tilawatil Quran. Hadis yang pertama beliau tulis adalah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Yang dibanggakan Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian sebagai umat Islam, man ta'allamal Quran. Apa yang perlu kita pertanyakan? Taklimul Quran. Yang pertama dan yang paling utama adalah bacaan kita. Sudahkah kita bisa membaca Al-Quran? Itulah yang pertama harus kita tanya. Ketika sudah ada jawabannya, kita bisa. Pertanyaan selanjutnya, levelnya perlu dinaikkan. Sudahkah benar bacaan kita? Kalau bacaan kita benar, mari tidak berhenti pada posisi tilawah mujawwadah atau tilawah tarkib, namun perlu kita tingkatkan menjadi tilawah tartilan, ay tahsinan. Tidak sekedar benar, namun enak didengar. Inilah yang banyak sekarang lagi dicari di kota-kota besar. Karena bahkan contoh di depan mata bagi kita yang sudah dapat kesempatan menjadi tamu Allah, baik berhaji maupun berumrah, betapa para imam Masjidil Haramain lama sekali bacaan ayat-ayat Al-Qur'annya. Kenapa tidak terasa kita menjadi makmumnya? Karena enak didengar. Oleh karenanya Nabi juga menghimbau, mentarhib, mengajak kita tidak berhenti sekedar benar, namun mari kita masuk level enak didengar. Bahkan Nabi berikan sebuah apresiasi, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah bacaan Al-Quran kita dengan bacaan yang enak didengarkan. Inilah yang akan membawa kita berlama-lama, akan membawa kita mendapatkan halawat tilawatil Quran, kenikmatan manisnya membaca Al-Quran manakala tilawah kita enak didengarkan. Yang lebih akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita mampu dan bisa mentadabburi dan mengambil pelajaran. Dan ini dikutip oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam mukadimah kitab beliau Muhammad Mabahis fi Ulumil Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Di surat ke-38 di ayat ke-29. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diturunkan kepada kita akan lebih membawa keberkahannya manakala kita ikuti senang membaca dengan mentadabburi, dengan mempelajari, dan ujungnya, puncaknya berlomba-lomba bisa menerapkan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Suamin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, marilah kita berintrospeksi sejauh mana kalau di luar Ramadan belum bisa mengkhatamkan. Mari kita berlomba-lomba wa yusari'una fil khairat, di bulan Ramadan ini bisa mengkhatamkan. Bahkan salah satu teman imam kami di Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi, satu malam 3 juz salat tarawihnya dilakukan. Masya Allah,
Inilah yang jauh, apalagi kalau melihat Rasulullah Al-Baqarah dalam satu rakaatnya. Betapa jauhnya kita untuk berlomba berlama-lama bersama Al-Quran, lebih-lebih di bulan suci Ramadan dalam kesempatan diberikan oleh Allah. Belum tentu dan tidak ada jaminan di 1442 Hijriah Ramadan tahun depan masih diberi kesempatan. Semoga dengan pemahaman, pengetahuan, keyakinan terhadap Al-Quran, hari-hari kita yang kita banyak stay at home, bahasa Jawanya kita banyak di rumah, mari banyak berdialog dengan Allah, baik dengan tilawah jama'i istilahnya atau tilawah tadarus maupun tilawah infiradi, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, mampu dan bisa kita jalani. Semoga kita mendapatkan jaminan yang Rasulullah jaminkan dalam sabdanya, akan mendapatkan syafaat Al-Quran besok di hari kiamat kemudian. Orang tua kita akan dimuliakan di hari kemudian, dan kita termasuk yang dibanggakan oleh Rasulullah sebagai khairul ummatil Islam, orang yang senang dengan Al-Quran. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Hadanakum ajma'in, usikum wa iyaya bitaqwallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.